itu betul-betul perjuangan sendiri, dedikasi sendiri, pokoknya semuanya sendiri gitu. Jadi ketika sudah ada hasilnya kayak, ini hasil saya sendiri," kayak nggak nyangka gitu. Mmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Pia Kamalia Kartika bakal nemenin sahabat di rumah atau dimanapun berada. Saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Kesehatan ya, yaitu Alifiah Erika Safira, top 10 Duta Kesehatan Indonesia 2024 yang diselenggarakan di Jakarta ya Iya, kemarin. betul. Oke, tema yang kita angkat cukup menarik teman-teman mengenai bagaimana langkah kecil untuk hidup yang besar begitu. Ngomongin soal itu tadi bagaimana cerita dari Erika sendiri terkait bagaimana kompetisi di ajang Duta Kesehatan Indonesia kemarin. Kita mau kenalan dulu nih sama Erika dulu ya buat teman-teman yang nonton biar nanti nggak bingung nih ini siapa nih gitu ya. Mungkin Erika bisa kenalan diri dulu langsung di sini. Halo, namaku Alivia Erika Safira, atau biasa dipanggil Erika. Sekarang aku, eee, studi di S1 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Mataram semester 5. Oke, masih semester 5 Iya Erika. betul, masih mahasiswa semester 5. Oke, Erika ngomongin soal kompetisi kemarin di Duta Kesehatan Indonesia 2024 begitu ya. Gimana? Lega nggak? Lega banget karena apa, di situ betul-betul perjuangan sendiri, dedikasi sendiri, pokoknya semuanya sendiri gitu. Jadi ketika sudah ada hasilnya kayak, ini hasil saya sendiri," kayak nggak nyangka gitu, Mhm. mau meneteskan air mata biasanya. Oke, kemarin ditemani siapa di Jakarta? Kalau itu ditemani sama mama, sama Sama ibu mama. saya, iya. Oke. Kira-kira kalau dari kita ngomongin soal kompetisi di ajang Duta Kesehatan Indonesia kemarin ya, kira-kira apa momen atau pengalaman yang bikin Erika sendiri termotivasi untuk ikut dalam ajang Duta Kesehatan ini? Yang pertama itu karena saya lihat juga, sangat menarik, karena saya juga dari kesehatan, Mhm, ingin memperluas wawasan, ingin memperluas, pengalaman dan lain sebagainya untuk ke lingkup kesehatan. mhm, Jadi masuknya ke Duta Kesehatan Indonesia gitu. Terus, saya lihat juga kayak kesehatan-kesehatan Indonesia, menarik nih untuk dibahas, mhm. untuk dibawa ke suatu forum gitu. Jadi itu ya yang ngebikin, Erika sendiri termotivasi ya, Iya, ngelihat bagaimana kesehatan ini sangat amat penting untuk diterapkan dalam kehidupan kehidupan sehari-hari. sehari-hari begitu ya. Iya. Nah kemudian kalau dari Erika sendiri sadar nggak bisa sampai sejauh ini, gimana perasaannya? Nano-nano sih agak gimana ya, senang banget gitu, terus terharu sama diri sendiri, terus bisa bangga juga sama diri sendiri gitu, "Oh bisa loh sampai sini," gitu. Mhm. Kemudian kalau dari Erika sendiri bisa sampai di tahap top 10 besar, kebayang nggak? Pernah kebayang nggak? Nggak kebayang sih, ini nggak apa-apa cerita langsung ya, Nggak Kak, ya? apa-apa, langsung aja. Boleh. Dari awal daftar ini kan H-2 hari penutupan daftar itu, kebetulan saya kan berangkat ke Taiwan, ada kegiatan program Mhm, training. 2 hari sebelum berangkat ke Taiwan itu saya siapin berkasnya, iseng-iseng nih, mau coba daftar ah, kayak SKCK dan lain sebagainya itu disiapkan. Itu mhm. H-2 hari saya berangkat ke Taiwan. Oke, terus kemudian Udah siapkan, masukkan berkas, tiba-tiba masuk emailnya nih, "Selamat Anda lulus," gitu. Selesai itu, ya lulus masuk ke wawancara deh. Saya wanti-wantinya nih, saya harap wawancaranya ini tunggu saya pulang dari Taiwan dulu, mhm, karena susah kan untuk, wawancara mempersiapkan ya semuanya di gitu ya? negara orang Mhm. gitu. Tapi tiba-tiba wawancaranya itu sewaktu saya di Taiwan. Nah, jadi di negara orang dengan keadaan WiFi yang mati, sinyal yang begitu, dan itu wawancara alhamdulillah lancar, dan pengumuman lagi ternyata lolos ke Lulus. ke finalisnya. Oke. Kemudian, kalau dari apa yang menjadi, proses dari Erika sendiri ya, ketika sebelum menjalani kompetisi dan lulus menjadi finalis Duta Kesehatan begitu yang di tingkat nasional. Kalau di daerah kan belum ada ya Iya untuk Duta betul. Kesehatan begitu. Kira-kira persyaratan apa aja yang dibutuhkan
untuk teman-teman mungkin setelah melihat video ini atau nonton YouTube ini, podcast gitu ya, mungkin mereka termotivasi juga nih dari Erika bisa ikut, ih aku mau dong kayak Kak Erika nanti gitu. Kira-kira apa aja persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar menjadi atau mengikuti kompetisi ini? Tentunya yang pertama itu administrasinya dipenuhi, nanti ada persyaratan-persyaratannya, kayaknya setiap tahun akan sama juga deh. Mm-mm. Kayak pas foto dan lain sebagainya, mengisi formulir, mengisi surat pernyataan dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua itu pentingnya kita wawasan Mm-mm. wawasan kita terhadap kesehatan, terutama di daerah sendiri itu gimana. Terus itu program kerja yang kita angkat itu gimana. Kalau IC nggak diperlukan? IC tidak. Oh, IC tidak ada Iya, ya. Jadi bagaimana membawa program-program kerja itu ya yang ada di betul. tiap daerah gitu. Itu yang Siap. diajukan ketika menjadi persyaratan juga ya Iya. untuk mengikuti kompetisi ini. Kemudian kalau dari Erika sendiri selama perjalanan mengikuti kompetisi setelah lulus menjadi finalis ya di Iya. Duta Kesehatan, kemudian menjadi top 10 gitu. Kira-kira apa tantangan terbesar yang dihadapi Erika ketika selama kompetisi di sana? Tentu tantangannya itu, kalau menurut saya ya, lebih ke kayak, tapi nggak ada, menurut saya sih nggak ada tantangan, tapi Mm-mm. harus dilewati gitu ya. Mm-mm. Kayak kita harus berkompetisi dengan berbagai finalis yang mereka itu bukan mahasiswa lagi, tetapi sudah menjadi sebagai tenaga kesehatan yang ada di Mm-mm. puskesmas, rumah sakit, Dan itu yang ya. daftar dari seluruh Iya, Indonesia ya? se-Indonesia. Mereka sudah ada titelnya doktor, dokter, perawat, lain sebagainya. Sedangkan kita itu hanya sebagai mahasiswa yang masih melakukan ya Belajar. belajar, pendidikan, lain sebagainya. Tapi alhamdulillah masuk top 10 besar Iya, begitu. stop sulus. Bisa bersaing dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia dengan latar belakang yang berbeda begitu ya. Iya, betul. Nah, kalau bisa digambarkan ketika Erika memilih satu kata yang bisa menggambarkan gimana ketika melakukan atau menjalani kompetisi yang ada di Jakarta kemarin, apa itu dan kenapa? Apa salah satu istilahnya gambaran gitu ketika Erika menjalani kompetisi di sana? Sulitkah atau nano-nano? Mantap banget. Mantap banget. Kenapa gitu? Mantap dari mental, mantap dari pengetahuan, mantap dari segala semuanya, dan semuanya mantap. Program kerja yang diajukan Erika dari awal apa? Kalau saya bahas masalah stunting, tangani stunting dengan aksi dan solusi. Lebih fokusnya ke stunting. Stunting ya, Iya, yang ada di daerah daerah. Sumbawa khususnya. Yes, di Oke. Sumbawa ya. Kalau mengenai stunting, kira-kira program apa yang dibawa daripada stunting itu mungkin dari melakukan sosialisasi begitu untuk mengurangi tingkat pernikahan dini di daerah atau seperti apa aksi dan solusi yang dilakukan? Kalau yang pertama itu monitoring pertumbuhan dan perkembangan pada bayi, yang Mm-mm. dimana turun langsung di posyandu, kita lihat seberapa banyak anak-anak yang terkena stunting atau yang udah mendekati kalau dia ini masuk dalam kategori stunting. Itu yang pertama. Itu yang kedua, edukasi kepada orang tua bagaimana gizi yang baik untuk mencegah stunting biar anaknya itu tidak terkena stunting. Terus yang ketiga itu kepada remaja putri terkait tablet tambah darah, pentingnya tablet tambah darah agar mempersiapkan diri tidak terjadi anemia untuk kedepannya. Dan itu menjadikan kalau anemia ya khususnya Iya. untuk putri atau remaja-remaja yang ada di Indonesia khususnya, apakah berdampak ketika anak nanti lahir stunting atau gimana? Ya betul, karena logikanya jika wanita kekurangan darah atau anemia, dia kekurangan gizi kronis. Mm-mm. Ibunya saja sudah kekurangan gizi kronis, gimana dengan bayinya? Mm-mm. Gitu. Jadi dia otomatis melahirkan anak yang berpotensi stunting. Jadi kita tetap standby, maksudnya tetap ini, tetap melakukan screening kepada remaja dari sekarang. Oh. Agar kedepannya itu bisa mengurangi lebih angka stuntingnya. Oke. Jadi itu tadi ya program kerja yang dibawa mengenai stunting, terus kemudian aksi yang dilakukan pertama memeriksa bayi-bayi ya yang Iya. ada di sana apakah mereka mempunyai potensi stunting yang mendekati stunting, kemudian bayi-bayi yang udah stunting begitu, kemudian
ada lagi tadi bagaimana melakukan penyuluhan untuk orang tua dan juga remaja ya. Betul. Pentingnya apa tadi mengkonsumsi minuman penambah Tablet darah ya. tambah darah. Tablet penambah darah. Dan itu di masyarakat atau di era generasi Z saat ini kan masih dianggap remeh Sepele, ya gitu, masih betul. dianggap sepele gitu. Oh, ternyata ini penting sekali begitu Iya. ya. Oke. Nah, kemudian kalau dari Erika sendiri, menurut Erika terkait isu kesehatan ya, karena kita mengikuti duta kesehatan ya dari Erika sendiri begitu. Isu kesehatan di Indonesia secara umum itu apa sih kalau menurut Erika yang terbesar gitu? Oh, kalau saya kan membahas masalah stunting, menurut saya terbesar itu stunting. Mm-mm. Karena banyak juga di anak di Indonesia yang mengalami pertumbuh kembangnya itu tidak sesuai, terus sehingga mengganggu perkembangan kognitif mereka, Mm-mm. mengganggu perkembangan tubuh tinggi fisik mereka dan lain sebagainya. Oke, jadi itu ya tadi terkait Ya, stunting. Nah, stunting. kira-kira untuk mengurangi stunting, angka stunting itu tadi ya, khususnya untuk kita terutama anak-anak muda yang perempuan gitu ya, Iya, yang istilahnya nanti ketika menikah bakal menjadi ibu gitu betul, ya. calon ibu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan di usia-usia saat ini di teman-teman yang masih muda begitu untuk kiranya apa yang harus kita konsumsi, mungkin mengurangi apa yang harus pola makan apa yang harus kita lakukan gitu. Kiranya apa menurut Erika? Ya tentunya, untuk perempuan dulu ya Nya, untuk perempuan itu rutin mengonsumsi tablet tambah darah. Mhm, Karena apa? Karena kita sebagai perempuan tetap, namanya menstruasi tiap bulan kan tetap mhm. mengeluarkan darah. Jadi prinsipnya diri kita sendiri itu adalah mencerminkan masa depan kita. Kalau untuk konsumsi tablet penambah darah itu, dalam jangka waktu sekali sebulan atau sekali seminggu Sebenarnya atau dia tuh gimana? 1 minggu tuh 1 kali tablet tambah darah untuk dikonsumsi. Untuk Dan perempuan ya? jika dia menstruasi karena mengeluarkan, jadi kita perlu setiap hari itu mengkonsumsi tablet tambah darah. Oh, berarti baiknya tablet itu dikonsumsi sekali Iya seminggu, betul, tapi kalau misalkan ketika lagi menstruasi menstruasi atau datang bulan itu diminum dikonsumsi tiap tiap hari? hari, ya betul. Oh, oke oke oke. Nah, kemudian kalau dari Erika sendiri sebagai duta kesehatan saat ini ya, finalis Duta Kesehatan Indonesia, gimana Erika memanfaatkan peran sebagai duta kesehatan untuk memberikan istilahnya, apa ya, untuk meningkatkan kesehatan atau kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat gimana? Tentunya sekarang kan lagi tren ini, media sosial ya, Mhm, media sosial bisa kita manfaatkan Instagram, TikTok dengan edukasi-edukasi yang ada, itu pertama. Terus yang kedua itu bisa melakukan pengabdian masyarakat, kayak di kampus kan biasa ada lakukan pengabdian masyarakat, mhm. kayak organisasi HMPS, BEM, dan lain sebagainya, pengabdian masyarakat. Nah, hal itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan edukasi kepada remaja, kepada orang tua, atau kepada masyarakat lainnya. Oke, selain daripada turun ke lapangan juga melakukan pendekatan melalui media Iya, sosial gitu betul, ya. media sosial. Oke. Nah, kalau dari Erika sendiri ya, kalau misalkan turun ke lapangan kemudian bersama generasi Z saat ini begitu ya. Iya. Kira-kira pendekatan apa yang Erika lakukan untuk biar teman-teman dimanapun berada gitu, khususnya anak-anak muda, biar lebih menjaga pola hidup sehat. Karena sekarang kan era teknologi yang kita nggak bisa hindari gitu ya. Iya. Kemajuan teknologi, kemudian dari teman-teman yang dikit-dikit FOMO nih soal makanan, ih di sini ada makanan enak nih, di sini makanan enak gitu. Jadi kita nggak bisa jaga pola makan apa yang kita konsumsi kan. Nah, kira-kira pendekatan yang Erika lakukan untuk teman-teman di rumah atau lingkungan gitu, dari hal kecil dari teman-teman, kemudian keluarga gitu. Apa yang harus Erika lakukan kira-kira untuk teman-teman gitu? Kalau masalah itu sih lebih kayak mendekati dia dulu secara Mm-mm. ini, setelah itu memberikan informasi, "Oh ini loh," dan informasinya itu disertai dengan data-data yang ada, biar mereka tuh percaya, "Oh Mm-mm. betul loh kalau ini ada, betul loh kalau ini terjadi," gitu. Iya, jadi kita nggak langsung yang kayak Nge-judge judgement. gitu. Mm-mm. Jadi kita bisa memberikan apa ya istilahnya kayak arahan ya. Iya Tapi betul, kita juga memberikan data biar data teman-teman tuh bisa percaya percaya, gitu ya. Jadi bisa diikuti gitu. Kalau dari Erika sendiri untuk gaya hidup sehat Erika yang Erika jalani itu apa? Kayak misalkan apakah harus olahraga atau workout tiap hari atau gimana? Kalau saya sih, tipikal orang yang jarang olahraga gitu ya, Mm-mm. tapi menurut saya, olahraga itu nggak harus kayak
nge-gym, Mhm. senam dan lain sebagainya. Cukup jalan 1000 langkah atau cukup jalan dari sini ke prodi saya mungkin, itu Mhm. juga termasuk olahraga. Jadi hal-hal kecil Iya, seperti itu udah, udah termasuk memberikan olahraga. dampak yang besar ya? Betul. Oke, kalau dari pola hidup sehat misal kayak dari makanan, Erika apa yang, menjadi pantangan gitu? Kalau dari Erika? Kalau pantangan sendiri, kalau hidup sehat gini kayak lebih ke luar kayak buah-buahan gitu, Mhm. lebih 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 banyak mengkonsumsi ya konsumsi yang buah, buah-buahan, serat gitu ya? ya Karena susah tablet juga ya. ya gitu. Karena susah juga ya kalau misalkan di banyaknya makanan saat ini, apalagi tepung-tepungan kan, Iya susah betul, juga nih, ih udah seminggu nih nggak makan mie ayam, nggak makan bakso, susah juga susah. ternyata gitu. Tapi itu menjadi, istilahnya poin penting juga bagaimana kita bisa menjaga pola Pola hidup hidup, sehat dengan menjaga makanan ya, apa betul. yang kita konsumsi. Nah, kalau dari, Erika kita balik ke kompetisi kemarin ya, Ya. di ajang kompetisi kemarin. Kira-kira ada nggak kejadian lucu atau, mengesankan selama kompetisi kemarin? Kalau kejadian itu lebih ke kayak pengalaman, ya betul, kayak ini tarik ulur Mhm, gitu, waktunya diundur mhm. diundur diundur dan sampai pas di hari H-nya juga ternyata terjadinya, ini pindahan tempat untuk penginapan. Jadi Oh, kayak sempat terjadi? ya sempat gitu. Itu Itu sih itu ya, kesan-kesan kesan ininya. yang kurang mengenakan lah Iya ya. betul. Ini kalau duta kesehatan yang di Indonesia ini baru pertama kali diadakan atau udah Oh kalau tiap ini tahun? sudah tiap tahunnya. Oh, ini yang kalau Kalau angkatannya ini saya Erika. angkatan ketiga dari Nusa Tenggara Barat. Tahun kemarin juga ada perwakilan Nusa Tenggara Barat, ada 2 orang. Kalau Mmm, tahun ini cuman saya oh, sendiri. Erika sendiri Iya, yang perwakilan dari NTB NTB. gitu ya. Nah, terakhir Erika mungkin, satu pesan buat teman-teman mungkin biar teman-teman di rumah, keluarga gitu ya, masyarakat khususnya secara umum gitu, kiranya untuk seberapa penting kita menjaga pola hidup sehat? Satu pesan dari saya, jaga kesehatanmu, hargai kesehatanmu, jangan sampai, jangan sampai tunggu sakit baru menghargai kesehatan. Dan, karena kesehatan yang penting itu adalah investasi di masa muda. Oke. Kemudian, dari Erika sendiri kiranya teman-teman mungkin perlu juga nih informasi gitu ya ketika teman-teman yang khususnya dari program studi kesehatan atau, fakultas kesehatan yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram gitu ya, ingin tahu gitu, lewat mana sih kita cari informasi untuk ngikutin ajang duta kesehatan, gimana gitu? Kalau hal itu karena sekarang kan pasti generasi penerus bangsa, generasi muda ini sudah memiliki sosial media, Mhm. Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya, itu bisa di-share di Instagram. Banyak kan, kompetisi-kompetisi duta kesehatan, duta bahasa, banyak selain duta kesehatan Mhm. itu banyak. Dan itu bisa di-share melalui media Iya media sosial dan sosial. teman-teman harus sudah melek teknologi Iya ya. betul. Jadi nggak melulu soal scroll 24 jam ya, Betul. tapi kita harus cari informasi juga bagaimana kita juga meningkatkan kemampuan kita, skill kita secara lebih luas lagi, selain Iya daripada relasi ya. iya. Heeh. Oke Erika, terakhir mungkin kesan dan tadi kan udah pesan ya. Tadi udah pesan nih disampaikan sama Erika. Kesannya seperti apa nih Erika ketika sudah menjadi mahasiswa, kemudian di semester 5 ini udah mulai hektik juga dengan kegiatan di luar, program kerja yang dibawa di duta kesehatan, belum lagi dengan kuliahnya gitu yang masih banyak praktikum gitu ya. Betul. Kiranya untuk manajemen waktu nih gimana Erika? Dari Erika sendiri? Oh, itu tentunya tergantung skala prioritas Hmm. kita lakukan yang betul-betul ini, kayak misalnya kayak kegiatan ini dengan, kegiatan yang ada di kampus, misalnya kayak kegiatan lomba ini kan saya curi startnya itu ketika waktu masih banyak teori di kampus. Mhm. Nah, ketika sudah lakukan jadwal praktek di kampus, saya nggak berkutik untuk melakukan Oh, kegiatan oke. di Jadi luar. kita harus lihat skala Iya, prioritas betul. juga ya. Bagaimana apa yang harus kita dahulukan, kemudian apa yang harus kita benahi juga Iya, begitu ya. Oke, Erika, terima kasih banget ya sama-sama. udah mungkin sharing informasi dan juga pengalaman di sini. Mungkin next time di kegiatan atau program-program kerja yang Erika jalankan nanti semoga lancar dan mungkin kita bisa sharing lagi di sini ya. Amin. Terima Terima kasih banget kasih. Erika Iya. udah nyampein semuanya di sini. Kami ucapkan terima kasih banget buat teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Jika ada salah-salah kata maupun disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan karena kita masih sama-sama belajar.
Thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.